Amerika memulai langkah untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Dari level presiden hingga menteri dan utusan bergerak secara bersamaan untuk mengakhiri perang yang hampir berlangsung 3 tahun tersebut. Presiden Donald Trump mengambil langkah besar pada Rabu 13 Februari 2025 dengan mengatakan dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perundingan damai yang akan segera dimulai. Hal itu disampaikan setelah Trump dan Putin melakukan pembicaraan telepon. Tindakan tersebut dilakukan setelah Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengatakan Amerika tidak akan lagi fokus pada keamanan Eropa dan bahwa gagasan bahwa Ukraina tidak harus menyerahkan wilayahnya kepada Rusia untuk mengakhiri konflik tidak realistis. Dalam panggilan telepon dengan Putin yang berlangsung sekitar 1,5 jam, Trump mengatakan keduanya sepakat agar tim masing-masing segera memulai negosiasi. Setelah itu, Trump juga melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump mengatakan dia menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin negosiasi. Pejabat lain yang dia sebut adalah Direktur CIA John Ratcliffe, Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz, dan Duta Besar sekaligus utusan khusus untuk Rusia Steve Witkoff. Dan dia yakin ini akan berhasil. Setelah panggilan telepon berikutnya dengan Zelensky, Trump mengatakan pemimpin Ukraina tersebut mengatakan kepadanya bahwa ingin menciptakan perdamaian. Trump menambahkan Presiden Ukraina akan membahas topik tersebut pada hari Jumat di Munich. Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan memimpin delegasi Amerika. Dia berharap hasil pertemuan tersebut akan positif. Trump menegaskan sudah saatnya untuk menghentikan perang yang dia katakan menggelikan, di mana telah terjadi kematian dan kehancuran yang besar dan sama sekali tidak perlu. Sementara itu, Zelensky tampak pragmatis. Melalui akun X-nya, dia mengatakan telah melakukan pembicaraan yang panjang dan terperinci dengan Trump. Presiden Amerika juga memberitahu kepadanya tentang apa yang Putin katakan kepada Trump. Dia percaya bahwa kekuatan Amerika bersama dengan Ukraina dan semua mitra cukup untuk mendorong Rusia menuju perdamaian. Tidak ada komentar dari Putin. Laporan media Rusia hanya melaporkan tentang pembicaraan telepon yang terjadi. Beberapa saat sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengatakan perang di Ukraina harus dihentikan. Hal itu disampaikan dalam pertemuan pertamanya dengan kelompok kontak pertahanan Ukraina. Hegseth juga mengatakan bergabungnya Kiev ke NATO adalah hal yang tidak realistis dan Amerika tidak akan memprioritaskan keamanan Eropa dan Ukraina. Ini karena pemerintah Trump mengalihkan perhatiannya untuk mengamankan dalam negeri sendiri dan mencegah perang dengan Cina. Hegseth mengatakan pasukan Eropa harus menjadi kekuatan utama yang mengamankan Ukraina pasca perang, sesuatu yang tidak akan melibatkan pasukan Amerika. Hegseth juga mengatakan kembalinya Ukraina ke perbatasan sebelum tahun 2014 adalah tujuan yang tidak realistis. Ini adalah perbatasan sebelum Rusia menginvasi Crimea dan Ukraina Timur. Banyak sekutu NATO yang sebenarnya setuju dengan Hegseth bahwa mendapatkan kembali Crimea dari Rusia tidaklah realistis. Dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak bersikeras bahwa hal itu merupakan langkah awal menuju perundingan damai. Seorang pejabat NATO kepada CNN menyebut akan lebih mengkhawatirkan jika Hegseth mengatakan bahwa kembali ke perbatasan Ukraina sebelum tahun 2022 tidaklah realistis. Namun komentar tentang jaminan keamanan tersebut tentu saja akan membuat Zelensky khawatir. Dia sebelumnya mengatakan minggu ini bahwa Eropa sendiri tidak dapat memberikan jaminan keamanan yang berarti bagi Ukraina tanpa kepemimpinan Amerika. Zelensky juga terus menegaskan bergabungnya Ukraina dengan NATO adalah satu-satunya cara untuk mencegah Rusia melancarkan baru di masa mendatang. Trump di Gedung Putih mengatakan dia setuju dengan Hegseth dan dia tidak berpikir untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO. Sedangkan seorang pejabat pertahanan Eropa mengatakan banyak pihak di NATO sebenarnya juga tidak serta-merta percaya Ukraina dapat bergabung dengan aliansi tersebut. Ini mengingat realitas politik dengan Rusia. Namun mereka tidak mengatakannya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Hegseth. Ini karena mereka ingin menghindari memberi Rusia gagasan bahwa mereka dapat mendikte siapa yang dapat dan tidak dapat bergabung.
Hegseth juga tidak mengumumkan bantuan baru Amerika untuk Ukraina. Kehadirannya di pertemuan itu untuk secara langsung dan tegas mengatakan bahwa realitas strategis yang nyata menghalangi Amerika untuk berfokus terutama pada keamanan Eropa. Komentar Hegseth tidak mengejutkan sekutu Amerika. NATO dan sekutu Eropa telah bersiap menghadapi kemungkinan Amerika akan mundur secara signifikan dari peran utamanya sejak 2022 dalam menyediakan dan mengkoordinasikan bantuan militer ke Ukraina. Itulah sebabnya NATO membentuk mekanisme keamanannya sendiri untuk membantu mengkoordinasikan bantuan militer ke negara tersebut. Inggris mungkin akan segera menggantikan Amerika sebagai sekutu barat terdekat Ukraina. Inggris memimpin pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina untuk pertama kalinya pada hari Rabu. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte sebelumnya mengatakan dia setuju dengan Trump bahwa mereka harus menyamakan bantuan keamanan untuk Ukraina. Namun untuk benar-benar mengubah arah konflik, NATO perlu melakukan lebih banyak lagi. Sementara Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans mengatakan setuju bahwa sebagai Eropa, mereka harus melakukan lebih banyak hal untuk mempertahankan benua mereka sendiri, sekaligus menjaga keamanan mereka. Namun pernyataan Menteri Pertahanan Amerika tersebut merupakan artikulasi paling jelas sejauh ini tentang bagaimana pemerintah Trump bermaksud untuk mencoba melepaskan diri dari Eropa, serta menjadikan konflik Ukraina sebagai masalah Eropa sepenuhnya. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan pemerintah Biden yang menjadikan aliansi transatlantik dan dukungan bagi Ukraina sebagai inti dari kebijakan luar negerinya. Menjelang akhir sambutannya, Hegseth mengatakan bahwa Amerika tetap berkomitmen pada aliansi NATO dan kemitraan pertahanan dengan Eropa. Namun Amerika Serikat tidak akan lagi menoleransi hubungan yang tidak seimbang yang mendorong ketergantungan. Untuk saat ini, Amerika tidak menghentikan bantuan militer ke Ukraina yang sudah mengalir dari paket bantuan yang diumumkan selama pemerintahan sebelumnya. Namun seperti yang telah terjadi selama ini, Ukraina masih membutuhkan lebih banyak kendaraan lapis baja, senjata jarak jauh dan sistem pertahanan udara. Sementara Hegseth tidak memberikan indikasi Amerika akan terus menggunakan persediaan militer mereka untuk mengirim senjata dan peralatan ke Ukraina. Pentagon juga belum melakukan proses dengan hampir 4 miliar dolar Amerika dana bantuan untuk Ukraina yang tersisa. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.